Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal atau baru nonton channel ini, eh, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Saya adalah alumni Flinders University. Saya pernah kuliah di Murdoch University, juga di Edith Cowan University, Western Australia. Kemudian saya juga penulis 20 lebih buku, satu di antaranya bestseller nasional, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Channel saya sudah ditonton lebih dari 245 ribu subscriber ya. 14 juta view dan menurut Kompas dan 21 artikel lainnya ini adalah salah satu channel terbaik belajar TOEFL di Indonesia. Bahkan sebuah penelitian di Jawa Barat menyatakan di antara 3 channel yang mereka teliti, channel saya adalah yang terbaik ya dengan 84% positif dari 1.500 komentar yang mereka analisis menggunakan sentimen analisis. Channel ini juga sudah diteliti oleh 9 peneliti. Alhamdulillah. Nah, Dede, kita lanjutkan latihan ya, pembahasan soal TOEFL preparation. Ini diambil dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Ada bukunya sudah saya share di profil saya ya, buku Longman Preparation dan Introductory. Oh ya, bagi adik-adik yang baru belajar, sebaiknya nonton dulu yang uh, TOEFL Introductory itu bagi pemula. Kalau yang preparation ini bagi yang advance, yang targetnya 600 ke atas. Kalau yang introductory yang targetnya maksimum 550. Oke, soal tesnya ada pada halaman 228 ya. Jadi saya berpedoman di buku ini. Nah, mari kita lihat. Oh ya, bagi adik-adik yang mau kursus TOEFL secara online via Zoom, bisa didaftarkan ya. Saya tiap bulan buka kursus online. Atau mau nonton di website saya Yanto Tanjung juga bisa. Nah ini dia, jadi judulnya pembahasan 40 soal structure. Ini yang akan kita bahas selama beberapa puluh menit ke depan. Oke, mari kita mulai. Soalnya ada 40 lah ya. Ini dia. Nah, soal 1 sampai 15 seperti biasa mencari mana yang benar. Nah, fokusnya itu pada subjek dan verb kalau dia kalimat tunggal. Atau bisa juga subjek, verb, konektor, subjek, verb kalau dia kalimat majemuk. Tapi ada juga modifikasi dan topik-topik lainnya. Nah, jumlah topik untuk structure tuh banyak sekali, 60 topik. Dan saya sudah bahas semuanya termasuk soal latihannya. Jadi hampir semua materi dalam buku ini sudah saya selesaikan untuk structure saja ya. Untuk structure sudah selesai semua. Silakan ditonton terlebih dahulu. Baru dipahami soal kayak gini. Makanya saya tidak menjelaskan secara detail karena di bagian materi skill 1 sampai 60 sudah saya jelaskan secara detail. Bahkan setiap detail, setiap skill itu ada sekitar 20, 30, bahkan 40 soal yang dibahas. Nah, mari kita lihat. Number one, the planet Mercury, bla bla bla, rotation during every 2 trips around the sun. Nah, ketika melihat soal yang ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat unsur apa yang sudah ada. Jadi nggak usah diterjemahkan ya. The planet Mercury, ada kata the di depannya, berarti otomatis dia adalah subjek. Karena subjek, berarti yang hilang, subjek sudah ada, berarti yang hilang verb. Kayaknya dia bukan kalimat majemuk. Dari mana kita tahu? Tidak ada konektornya, baik dalam soal maupun dalam pilihan jawaban. Nah, kalau dia kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk, subjek sudah ada, berarti yang hilang verbnya. Karena ini bukan verb, ini objek preposisi, ini preposisi ya. Ini objek preposisi, ini juga objek preposisi. Around the sun, during every 2 trips adalah objek preposisi. Jadi yang hilang verb. Nah, satu-satunya verb, jadi yang kita cari verb adalah, ini dia. Kalau ini noun,
Kalau ini noun juga. Kalau ini adjective. Number two, in prehistoric blah 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 of Western Utah was covered by Lake Monif Monifile. Bonifile. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita cek dulu ini kalimat tunggal apa majemuk. Kalau kalimat tunggal subjek dan verb saja. Kalau kalimat majemuk berarti subjek, verb, konektor, subjek, verb dan berbagai variasinya. Kalau kita cek pada soal maupun pilihan jawaban tidak ada konektornya. Berarti dia kalimat tunggal. Sekarang kita cek yang sudah ada. In prehistoric bla bla bla. Berarti ini OP. Nggak bisa sebagai subjek. Ini verbnya sudah ada. Ini OP juga. Jadi yang hilang adalah subjeknya yang belum ada. Nah ini sudah jelas salah ya. Karena sudah ada verb. Kita nggak perlu. Kemudian kalau kita masukkan ini prehistoric part dia OP juga karena di depan sekali ada preposisi nggak bisa sebagai subjek. Ini juga kita masukkan dia tetap OP semuanya. In prehistoric for large part of time. Nah tinggal yang ini yang benar. Ini OP-nya memang sampai ke sini dia OP, tapi sesudah itu, sesudah koma ini subjeknya. Yang lain nggak ada. Number three, nomor tiga, the helicopter is able to hover in blah 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 power rotors produce lift event at zero forward speed. Apapun maknanya, fokus kita kepada unsur yang sudah ada. Saya tulis lagi di sini, kalau dia kalimat tunggal subjek verb, kalau dia nggak majemuk subjek verb, konektor subjek verb, dan berbagai variasinya. Ini subjeknya sudah ada di helikopter. Ini verbnya sudah ada. To hover, ini namanya to infinitive, ini preposisi, kemudian, nah produce. Produce adalah verb. Berarti ini kalimat majemuk, karena ada dua verb di sini. Kalau kalimat majemuk ada dua subjek, dua verb, satu konektor. Nah, mana yang berarti yang hilang ada yang hilang apa nih? Konektor dan subjek. Ini nggak ada konektornya, ini nggak ada konektornya. Ini juga bukan konektor karena ada off di sebelahnya. Jadi yang paling tepat adalah yang ini. Kalau kita masukkan jadi lengkap ini. Ini konektor, itu ya. In flight because subjeknya the power routers. Subjeknya ini masuk ke sini. Kemudian number four. The upper levels of the sun's atmosphere are of very low blah 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 hits the gases there to very high temperatures. Unsur yang sudah ada ini dia. Subjeknya ini OP, ini verbnya. Kemudian ini ada verbnya lagi. Ini objeknya, ini objek preposisi. Berarti satu 2 3 yang hilang apa ya? Konektor dan subjek ya. Ini kan 3 nih, berarti yang hilang minus 2. Minus 2 itu konektor dan subjek. Ini nggak ada konektornya. Kalau ada konektor dia pakai koma ya. Ini juga enggak. Ini cuma ada konektornya. Low density. Jadi ini objek preposisi sampai sini. Ini konektor, ini subjek yang kedua. Ini verb yang kedua. Kalau ini nggak bisa, nggak ada konektornya. Ini bukan konektor. Ini namanya conjunction kalau di buku Longman. Ini menggabungkan dua kata atau dua frase. Number five, nomor 6. Mountaineers itu artinya pemanjat gunung, bla bla bla, climb Mount Everest must make a reservation to do so, often up to 7 years in advance. Berarti ini jelas subjek ya. Kemudian must ini verb, must make a reservation. Nah kalau gitu, apakah ini verb? Kita nggak tahu, bisa saja dia verb. Kalau dia verb berarti ini kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk kita butuh konektor. Nah, kita masukkan konektornya di sini. Kalau jawabannya ini, who won, climb. Nah, masalahnya ketika ada dua kata kerja, di tengah-tengahnya harus ada to. Jadi nggak bisa, harusnya who won to kalau pakai who ya. Artinya ini bukan kalimat majemuk. Ini salah. Kalau ini salah,
maka ini bukan kalimat majemuk. Dari mana kita tahu nggak ada konektornya lagi? Karena kalau kita pakaikan konektor jadi nggak nyambung dia want dengan claim nggak bisa. Jadi kalau want bertemu kata kerja lain di tengahnya itu harus ada to. I want to kill you. I want to kiss you. I want to call you. Nggak bisa I want call you. Ini namanya to infinitive. Ada daftar kata-kata yang harus diikuti itu. Nah, berarti ini adalah subjek dan verb. Kalau subjek dan verb sudah ada, kemudian masih ada titik, biasanya jawabannya adalah adjektif. Adjektif cuman yang ini. Ini nggak bisa, subjek verb ini nggak bisa. Ini verb soalnya. Verb kan sudah ada di sini. Number seven. Created by the dissolution of limestone, the underground cave system, blah blah blah, Mammoth Cave is noted for its stalactites and stalagmites. Blah blah blah. Ini apa ini? Ini adjektif ya di depannya. Kemudian sesudahnya baru subjek. Terus verbnya mana? Ini dia verbnya. Apakah dia kalimat majemuk? Kayaknya tidak. Tidak ada konektornya sama sekali, baik pada soal maupun pilihan jawaban. Artinya ini kalimat tunggal. Kalau dalam kalimat tunggal, subjek sudah ada, verb sudah ada, masih ada titik, jawabannya adalah adjektif. Satu-satunya adjektif yang ini. Ini nggak mungkin karena verb sudah ada. Ini verb sudah ada. Ini juga nggak sesuai. Karena kita butuh adjektif. Kan kemarin rumusnya sudah saya jelaskan di bagian skill present participle dan past participle. Jadi modelnya kalau subjek sudah ada, verb sudah ada, masih ada titik, jawabannya adjektif. Tapi kalau subjek sudah ada, verb sudah ada, masih ada titik, dan di depan titik adalah preposisi, maka jawabannya adalah noun atau noun phrase maupun pronoun. Makanya Dede saya sarankan nonton yang introductory dulu. Karena banyak yang bingung ya, tanya di kolom komentar, Pak, ini kok maksudnya yang mana ya? Artinya yang bersangkutan belum nonton eh, yang pemulanya. Saya kan sudah bikinkan itu di playlistnya. Belajar TOEFL bagi pemula, 121 video. Tamatkan itu dulu, baru ke sini. Karena ini buat advance, makanya penjelasannya nggak rinci. Karena Dede dianggap sudah tahu. Kemudian nomor 8, most slang terms are simply all words. Bla bla bla, additional new meanings. Ini subjeknya, ini adalah verbnya. Apakah ini kalimat majemuk? Tidak ada konektor di sini. Juga pada pilihan jawaban nggak ada konektor. Jadi artinya di sini membutuhkan adjektif. Adjektif tuh kalau nggak verb ing, berarti verb 3. Ini dia. Ini verb nggak bisa, verb sudah ada. Ini juga verb nggak bisa juga. Ini subjek verb sudah ada dan dia bukan kalimat majemuk. Number 9. North Carolina's outer banks are a change of low, narrow islands, blah blah blah, the mainland from the frequent Atlantic storm in the area. Kita lihat di sini adalah subjeknya, di sini adalah verbnya. Terus ini tunggal apa majemuk? Subjek verb. Nah, perhatikan ini semuanya ada verbnya di sini. Apapun jawaban kita akan ketemu verb lagi. Artinya ini kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk, subjek verb, konektor subjek verb. Ada 5 unsurnya. Nah, berarti ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya. Karena yang ada konektor cuma ini dan ini. Nah, di antara dua ini mana yang sesuai? Nah, kalau kita lihat yang paling tepat adalah ini. They, that itu ya, dia bisa merangkap sebagai konektor dan subjek. Jadi di sini ada konektor, subjeknya juga that, verbnya buffer. Bagaimana dengan delta, Pak? Ini juga konektor, subjek, dan verb. Kita tidak, oh, kan Z itu bisa merangkap jabatan, dia bisa juga berdiri sendiri. Jadi dia bisa juga dianggap konektor saja dan harus ada subjek dan verb. Tadi dari segi makna, kita tidak perlu they. Karena yang mau dijelaskan they ini adalah a change of low narrow island. A chain ini tunggal, nggak bisa pakai they.
Dari segi makna dia juga nggak sesuai. Jadi hanya that dan buffer saja. Jawaban adalah Bravo. Oke, nomor 10. It is at age of approximately 18 months. Sorry ya, months-nya harusnya huruf kecil. Saya salah ketik. Uh, it is an age at the age of approximately 18 months, blah blah blah, children begin to make combination of two or three words. Ini subjek, ini verb, ada children, subjek lagi, ada verb. Berarti ini kalimat majemuk. Yang hilang konektor. Nah, karena semuanya ada konektor subjek, berarti konektor dan subjek. Kita nggak perlu verb. Ini nggak perlu verb juga. Ini nggak perlu verb juga. Jadi jawabannya ini. Ini konektornya, ini subjeknya many children. Kenapa nggak pakai are? Ada begin. Begin sudah verb. Ini nggak perlu kata kerja bantu. Ini ada have-nya. Number 11, Story of a Bad Boy, a semi-autobiographical novel by Thomas Bailey Aldrich, ranks high among books blah 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 have incorporated their boyhood experiences. Mari kita lihat, ini subjeknya, ini namanya positif ya. Positif sudah saya jelaskan saya lupa. Pokoknya mungkin 1 sampai 10 ya, skill-skill 1 sampai 10 silahkan dilihat sendiri. Jadi ini bukan berarti dua subjek. Story of a Bad Boy dijelaskan oleh semi autobiographical novel. Jadi nama novel itu yang ditulis oleh Thomas Bailey ini adalah Story of Bad Boy, subjeknya. Kemudian ini verbnya ranks. Karena subjeknya tunggal, verbnya pakai S. Lalu ada lagi verb berikutnya. Artinya ini kalimat majemuk. Satu, dua, tiga yang sudah ada berarti yang hilang dua. Apa itu duanya? Konektor dan subjek. Ini nggak ada konektornya berarti salah. Ini salah juga karena kita tidak butuh verb. Verbnya kan sudah ada nih. Verb kedua. Ini juga nggak butuh verb kita nih. Jadi yang ini. Ini konektor, ini subjeknya, ini verbnya. Oke. Nomor 12 halaman 229. In La Brea Tar Pits of Los Angeles, blah blah blah, which have been preserved from the Pleistocene period. Nah, mari kita lihat ini ada OP, objek preposisi di depan. Kemudian ini ada konektor, ini verb, berarti ini konektornya merangkap subjek. Karena ini ada konektor subjek verb, berarti dia kalimat majemuk, kita butuh -2. Apa itu subjek dan verb? Jadi yang dibutuhkan subjek dan verb. Ini jelas nggak ada verbnya. Nah, masalahnya OP di depan. Kalau OP di depan terjadi pembalikan, namanya invert. Invert itu sudah dijelaskan 3 atau 5 skill ya, sudah dibahas secara detail, silahkan lihat. Kalau ada objek preposisi di depan, maka terjadi pembalikan. Juga kalau ada eh, frase atau ungkapan negatif kayak not only di depan misalnya, atau never di depan misalnya, ada daftar kata-kata yang jika dia di depan maka akan terjadi pembalikan. Pembalikan yang dimaksud yang biasanya subjek dulu baru verb maka dibalik menjadi verb dulu baru subjek. Sehingga jawabannya yang ini. Ini sekali lagi topiknya tentang invert. Number 13. Blah 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 provided a living for nearly 90% of the population of the American colonies. Yang hilang apa ini? Ini verb ya. Berarti yang dibutuhkan subjek. Nah, ini kemungkinannya. Nah, tapi kalau kita masukkan ini subjek verb, ini sebetulnya masuk loh ya, Dede. Ini subjeknya, ini verbnya. Berarti kalimat pasif. Tapi dari segi makna jadi aneh.
pertanian disediakan kehidupan. Harusnya kan pertanian memberikan atau menyediakan sumber kehidupan bagi hampir 90% penduduk jajahan Amerika. Jadi nggak cocok dia kalimat pasif. Maka yang pas adalah kalimat negatif, kalimat aktif ya. Tapi kalimat aktif, mana yang kalimat aktif? Ini dia. Forming was, jadi ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor yang merangkap sebagai subjek, verbnya yang ini. Pertanian adalah hal yang, ini dia, menyediakan kehidupan. Jadi nyambung. Ini kali maknanya aktif, ini maknanya pasif. Kalau gitu kita harus tahu makna dong, Pak. Iya, sebagian. Nah, makanya di bagian structure yang advance itu sebagian kita harus tahu artinya. Nah, kalau ini tidak bisa, ini merupakan sebuah frase, dia berupa bisa jadi subjek sendiri, tapi tidak nyambung, kalimatnya tidak sesuai. Ini juga sama. Number 14. Not only blah 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 more brittle than hard maples, but they are also less able to withstand high winds. Nah, ini kita perhatikan ada not only di depan, kemudian ada konektor, ini ada subjek, ada verb. Nah, jika ada not only di depan, kemudian ada never, maka akan terjadi pembalikan. Kita meletakkan verb di depan dulu baru subjeknya. Nah, yang sesuai yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Jadi terjadi pembalikan ini namanya invert. Ini invertnya memang lumayan agak sulit dipahami ya, tapi silahkan ditonton dulu. Ada 3 kalau nggak salah atau 5 skill yang menjelaskan invert. Nanti adik kalau bisa eh, sudah bisa nontonnya, mudah-mudahan lebih mudah memahaminya. Number 15, blah 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 become blocked so that heat and moisture could not escape. Death would result. Oke, nah ini ada koma, death, ada subjek di sini, ada verb. Nah, kalau ada yang kata-kata would ini biasanya dia kalimat pengandaian ya. Pengandaian itu kan biasanya ada di depannya if. If, subjek, verb, kemudian koma ya, lalu subjek, verb. Kayak gini. Nah, kemudian juga yang namanya pengandaian itu dia dalam bentuk pasif. Jadi kalau kita letakkan if di sini, subjek, verb, dia nggak nyambung dengan become-nya. Ini become-nya kan present ini ya. Sementara dia harus pasif. Pasif itu if the pores of skin, bentuknya pasif ya. Ini bukan pasif. Nah, bentuk pasif itu dia menggunakan were. Tetapi kalau ada were, maka were-nya di depan, if-nya dihilangkan. Jadi yang paling cocok yang ini. Jadi ada were, kemudian ada subject. Ini juga pembalikan namanya invert. Silahkan dicek pembalikan conditional sentence. Ini cukup mudah kok dipahami. Kalau yang conditional sentence-nya yang lazimnya if, subject, verb, kemudian subject, verb. Tapi dalam kalimat tertentu bisa terjadi pembalikan di mana verbnya lebih dahulu. Oke, demikian untuk structure. Sekarang kita pindah ke 16 written expression. Nah, ini harus saya jelaskan. Jadi dari 4 kata ini ada yang salah. Yang harus kita ingat, yang tidak digarisbawahi itu sudah pasti benar. Dia bisa jadi kata bantu dalam soal itu. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita mau eh, mempertentangkan antara kata-kata yang digarisbawahi dengan yang tidak digarisbawahi. Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang digarisbawahi salah satu di antaranya sudah pasti salah. Satu lagi, setiap soal pasti ada kata bantunya. Nah, kata bantunya ya pada skill yang dipelajari. Lihat di skill written expression di buku Longman ini. Nah, mari kita lihat nomor 16. The wavelengths of ultraviolet light are short than those of visible light, but longer than those of X-rays. Langkah pertama kita selalu mengecek subjek dan verb-nya. Ini subjeknya,
Ini verbnya. Nah, verbnya udah pasti benar nih. Subjek verbnya jamak, subjeknya juga sudah jamak, berarti nggak ada masalah. Ultraviolet short than. Nah, kata than ini menunjukkan bahwa ini adalah comparison, membandingkan. Kalau membandingkan biasanya ada IR di belakangnya sebelum kata than itu. Jadi harusnya shorter than, taller than, higher than, bigger than. Nggak bisa short than. Sama kayak ini, longer than. Ini udah benar. Tapi ini yang salah. Karena membandingkan. Kemudian 17. All thoroughbreds are descended from three Arabian stallion imported into England between 1689 and 1724. Mari kita cek. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. Nah, mari kita cari kata bantunya. Apa kata bantu yang mencurigakan di sini? Nah, ini from diikuti oleh noun juga gak ada masalah. Ada kata three. Three ini angka yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti kata bendanya harus jamak. Into nggak ada masalah, dia preposisi. Sama kayak from ini, preposisi diikuti noun. All juga nggak ada masalah. Number 18. By measuring the rate of decay of potassium isotopes in volcanic ash, scientists can date the ini harusnya layers ya, sorry. Pakai Y. Layers of volcanic ash and any human remains in they. Nah, kata by diikuti verb ing tidak ada masalah. Ini objek preposisi, ini subjeknya, dan verbnya juga tidak ada masalah. Any human remains. Candidate remains in they. Nah, ini dia. They ini adalah pronoun. Tapi pronoun sebagai subjek. Letaknya mestinya di depan sebelum verb. Ini letaknya di belakang. Kalau letaknya di belakang berarti dia objek. Harusnya them. In them. They tidak pernah letaknya di belakang. Itu harus diingat. Ini kata bantu ya. Jadi kata bantu itu topik-topik yang kita pelajari di skill structure TOEFL. Number 19. Hundreds of partial to complete fossil skeletons of Triceratops have been gathered in North America from rocks of the late Cretaceous period. Ini subjeknya hundreds, ratusan. Verbnya mana? Ini dia. Nah, verbnya tidak digarisbawahi udah pasti benar. Have ini jamak, hundred juga jamak, berarti ini udah benar nih. Have diikuti been udah benar. Nah, been ini to be. Jadi have bertemu kata kerja lain harus verb three. Nah, to be untuk verb three adalah been. Nah, kemudian been ini sendiri adalah be, to be. To be bertemu kata kerja lain, gather, maka kata kerja lain itu harus verb ing atau verb three. Nah, ini yang salah, nggak bisa verb one. Harusnya gather. Silahkan lihat di skillnya. Jadi kalau have diikuti verb lain itu verb three. Kalau to be diikuti verb lain bisa verb ing atau verb three. Satu lagi modal. Modal bertemu kata kerja lain harus verb one. Itu sudah saya jelaskan secara detail. 20. By the time of the dinosaurs, turtles have already developed the hard shell into which their heads and legs could be drawn. Ini kata-kata by the time itu biasanya past perfect. Past perfect itu menggabungkan dua kalimat ya. Ini subjek, ini verb. Hmm, Kemudian ini konektor, subjek kedua, verb kedua. Perhatikan, kalau dia present past perfect biasanya dalam bentuk lampau. Ini sudah bentuk lampau tapi ini bentuk present. Harusnya sama-sama bentuk past. Had mestinya. Bukan have. Karena kalau have di depan harusnya can di belakangnya bukan could. Lihat pada past perfect atau past tense di
penjelasan skillnya. Kemudian 21, a zoom lens produces an inverted real image either on the film in camera and on the light sensitive tube of a television camera. Eh, ini kan jamak Pak. Ini kok tunggal? Jangan-jangan ini salah. Nah, ini nggak salah ya. Lens ini memang tulisannya pakai S. Dia tunggal itu. Karena dia tunggal, verbnya pakai S juga benar. Nah, berarti bukan ini yang salah. Ini adjektifnya, ini nounnya udah nggak ada masalah. Nah ini either kata petunjuk. Dia ini parallel structure. Dia ini kalau muncul dalam test TOEFL, dia berpasangan. Pasangannya bukan and. Pasangannya itu or. Jadi either itu pasangannya or, kemudian neither, pasangannya nor, terus dua lagi not only, pasangannya but also, satu lagi both, pasangannya and. Nah, ini dia harus ingat. Kalau muncul kata either, dia petunjuk dalam soal. Pasangannya harus or, bukan and. 22. The leaves and young twigs of the henna plant are ground into a powder to produce a paste that can use as a dye. Ini subjeknya ini verbnya. Nggak ada masalah ya. Terus ada konektor yang merangkap subjek, ini verb. Nah, perhatikan ini kata bantunya can. Can itu adalah modal. Modal bertemu kata kerja lain harus verb one. Nggak bisa verb three. Harusnya can use tanpa dia, atau kalau dari segi makna harusnya can be used. Pakai to be dulu baru use. Karena maknanya pasif. Intinya modal nggak bisa diikuti verb three atau verb ing. Harus verb one saja. 23. 31 pairs of spinal nerves are present in human and each pair have two roots. Oke, ini subjeknya, ini verbnya, ini jamak berarti nggak ada masalah. Kemudian ini konektor, each pair. Nah, kata each menunjukkan subjek yang tunggal. Subjek tunggal nggak bisa pakai have, harusnya has. Jadi ada each, ada every, kemudian ada nothing, nobody, everything, everybody, anything, anybody itu semuanya tunggal. Nah, lihat di penjelasan bagian skill ini. 24. William Randolph Hearst built a chain of newspaper that included 25 dailies and 11 Sunday edition at their peak in 1937. Subjek, karena bentuk lampau, maka verbnya bentuk lampau, nggak ada masalah. Ini konektor, karena dia menghubungkan benda. Ini verbnya, ini berarti merangkap subjek, nggak ada masalah. 25 ini jamak, dailies juga jamak, nggak ada masalah. Nah ini there. There ini mau menggantikan kata apa? Dia kan pronoun ya, kata ganti. Apa yang mau dia ganti? Pada puncaknya. Puncak apa? Puncak surat kabar itu. Ini dia. Di masa puncaknya, di masa jaya-jayanya surat kabar itu dia punya 25 koran. 11 koran mingguan. Ini dia. Jadi ini tunggal harusnya its peak. Bukan their peak. 25. The electromagnetic spectrum consists in bands of different wavelengths. Ini subjeknya, ini verbnya, nggak ada masalah. Consist verbnya ya. Oh, sorry, ini subjek satu paket, noun phrase. Ini verbnya. Karena ini tunggal dia pakai S, nggak ada masalah. Nah biasanya consist itu diikuti oleh of, consist of, bukan consist in. Ini tentang preposisi. Makanya ini salah. 26, halaman 232. Lemon trees are similar in longevity and appear to orange trees but have more upright growth. Subjeknya, ini verbnya. Similar in, ini nggak ada masalah. Preposisinya.
Nah, ada kata N. Kita patut curiga dengan yang di garis bawah ini. Karena kata N ini kan oh, conjunction untuk parallel structure ya. Menggabungkan dua hal yang setara, paralel. Ini noun. Ini verb. Harusnya noun juga. Appearance. Nah, gitu. Kata bantu itu ada and, ada but, ada or ya. Kalau ada kalimat ini dalam test TOEFL muncul, pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Sama-sama noun, sama-sama adjektif. Kalau kita lanjutkan ini nggak ada masalah. Ini konektor, ini bukan konektor ya, ini conjunction juga. Karena subjek dan verbnya sudah ada nih. Sama kayak ini and. Oke, 27. Christopher Columbus, like many other explorers, underestimated the size of the Earth and overestimated the width of Asia. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah ini preposisi letaknya nggak bisa. Alike itu letaknya to be. To be dulu baru alike. Kalau ini nggak bisa, harusnya like. Preposisinya like bukan alike. Like itu adjektif, adjektif tidak bisa di sini. Nah, nanti ada deh cek ya antara beda like kemudian alike sebagai adjektif, sebagai adverb, sebagai preposisi. 28. Manganese found in trace amounts of in higher animals activates a large amount of the enzymes involved in metabolic processes. Subjeknya, ini verbnya, ini adjektif, nggak ada masalah. Oops, sorry. Kemudian activate a large amount. Amount ini untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kalau dapat dihitung dia harusnya number. Enzymes dapat dihitung, harusnya mestinya numbers ya. Number of. Sama kayak beda many dan much. Many itu untuk dapat dihitung, much tidak dapat dihitung. Ini nggak ada masalah, ini adjektif, ini noun. Itu 28. Number 29, the remains of Homo erectus, an extinct species of early man, was first discovered on the island of Java by Dutch physician Eugene Dubois. Eugene Dubois ya, memang seperti itu tulisannya. Nah, ini subjek. Nah, ini A positifnya. Jadi dia bukan berarti double subject. Dia menjelaskan ini. Nah, ini verbnya. Nah, subjeknya kalau kita lihat yang ini jamak dia. Harusnya dia juga jamak di sini. Mestinya were, bukan was. Nah, ini udah benar. Karena to be diikuti verb, verbnya verb 3. Ini juga benar juga. Ini tunggal, ini tunggal. Number 30. The Ford Motor Company introduced moving assembly line in 1914 so that it will be able to meet the huge demand for its Model T. Subjeknya, ini verbnya, ini adjektif. Nah ini kejadiannya udah lampau tapi dia pakai will. Ini yang mencurigakan. Ini nggak cocok ya. Harusnya would. Ini past tense ya. 31. By 1830, approximately 200 steamboats had become operationally on the Mississippi River. Ini objek preposisi, ini subjeknya, ini had. Kata bantu ya, had ini. Kalau dia had diikuti kata kerja bentuk ketiga, ini bentuk ketiga. Become ini satu dan tiganya sama. Jadi udah benar. Nah, kemudian dia ikuti oleh adverb. Nah, kata become termasuk ke dalam linking verb namanya.
Linking verb adalah kata kerja penghubung. Biasanya verb biasa itu diikuti oleh dijelaskan oleh adverb, tapi linking verb itu dijelaskan oleh adjektif. Jadi ada harusnya ini adjektif ini. Ini udah benar. Yang salahnya ini harusnya operational saja, bukan operationally. Linking verb itu ada become, ada appear, ada feel, ada look, ada seems, dan seterusnya. Jumlahnya ada 9. Kalau tidak salah lihat di bagian linking verb after adjective after linking verb judulnya. Saya lupa skill berapa. Kemudian number 32, the huge meteor crater was created when a 63,000-ton iron meteorite struck the Earth near Winslow, Arizona. Mari kita cek, ini subjeknya, ini adjektif ya, nggak ada masalah. Verbnya diikuti verb 3 juga nggak ada masalah, ini konektor. Subjek kedua, 63, ada di sini. Kalau ada berarti dia tunggal. Maka meteorites-nya harusnya nggak pakai S. Tapi Pak ini kan 63.000 ton. Iya 63.000 ton iron. 63 ton iron yang jama itu ironnya. Bukan meteorite-nya. Meteorite-nya ngambilnya dari sini. Tunggal. Ada banyak kalimat seperti itu ya. Misalnya 10,000 uh, 10,000 student alumni misalnya. Seorang alumni siswa yang bernilai 100.000 dolar misalnya. Ada kalimat seperti itu. Nah, yang dolar ini bukan ke mahasiswanya, tapi mahasiswa itu sebagai petunjuknya adalah ya. Nanti akan muncul beberapa soal kayak gini. Jadi yang jadi acuan ini bukan 63 ribunya. Nah, struck ini adalah verb-nya. Verb kedua. Jadi subjeknya harus sama-sama tunggal. 33, Daniel Boone helped to build the Wilderness Road through the Cumberland Gap, creating a road for settlers heading westerly. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. Ini preposisi juga nggak ada masalah. Ini adjektif nggak ada masalah. Nah, kata westerly, dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata noun di sebelahnya. Biasanya nounnya adalah direction. Ini sudah pernah dijelaskan lah ya, westerly, saya lupa ada beberapa lagi. Kata khusus dalam bahasa Inggris yang dia punya standar tersendiri. Silahkan dicek yang bagian westerly. 34, the Appalachian Mountains extend Georgia and Alabama in the south to Canada in the north. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian, nah ini perhatikan, ada verb, kemudian kata extended ini dia punya pasangan tersendiri. Extended bla 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 to bla bla bla. Extended itu harus diikuti oleh from. Dari titik-titik sampai titik-titik. Jadi extended from. Karena nggak bisa berdiri sendiri aja to-nya. Oke. Ini mirip dengan consist of. Jadi ada kata tertentu yang pasangan preposisinya tersendiri. 35. Howard Hughes once did more than $500 million in one day in 1966 when he received a single bank draft for uh, 500 546,000 46 million 546,49,171 for his share of TWA. Nah, mari kita lihat. Pernah, itu pernah, Howard Hughes itu pernah menghasilkan 500 juta dolar dalam satu hari pada tahun 1966 ketika dia menerima draft
dan seterusnya. Yang jadi masalah kita adalah did. Coba Dede cek perbedaan antara do dengan make. Nah, ini dia. Kalau dia menghasilkan sesuatu, maka dia menggunakan kata make bukan do. Jadi harusnya made karena dia bentuk lampau ya, make. Jadi misalnya kalau do itu kalau mengerjakan sesuatu bukan menghasilkan sesuatu. Kalau make itu dari sesuatu yang belum ada jadi ada. Kalau do yang sudah ada misalnya do the laundry, do the homeworks, make money. Jadi uangnya belum ada dihasilkan. 36. The city of Tampa, Florida is located on peninsula across Tampa Bay from Saint Petersburg. Ini subjeknya sampai sini, ini verbnya, ini diikuti verb three, nggak ada masalah, to be. On ini preposisi. Nah, peninsula adalah sebuah tempat khusus, harus ada artikel di depannya. Jadi harus ada artikelnya pertama kali muncul kata bendanya, maka harus ada e atau n-nya. Ini yang salah. Harusnya a peninsula. Ini sudah dijelaskan di bagian artikel. Nanti cek sendiri. 37. The closer it get to December 21, 21st, the first day of winter, the short the days become. Ini perhatikan ada kata the closer. Jadi kalau ada the titik-titik ir, maka pastikan sesudah koma nanti ada juga the titik-titik ir. Atau the more, koma, nanti ada juga the more. The more you try, the more you bla 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 misalnya. The quicker, the bigger, the better misalnya. Kayak gitu. Jadi dia ada polanya. Kalau ada the closer, kemudian ada koma, harusnya di sini the shorter. Ini sudah dijelaskan kemarin. Maknanya semakin. Semakin titik-titik, maka semakin titik-titik. Kapan dia pakai more? Kalau diikuti kata sifat yang dua atau tiga suku kata. 38. Only about 100 out of an estimating 3,000 non-mineral species have been found, at least reasonably suitable for use as gems. Gems atau gems. Oke, ini subjeknya. Nah, ini makna aktif ya. Ing itu maknanya aktif, kalau id itu maknanya pasif. Ini kan diperkirakan 3.000 spesies mineral yang diketahui. Jadi bukan memperkirakan. Jadi diperkirakan. Kalau diperkirakan harusnya estimated. Ini beda pasif dan aktif. Silahkan dilihat bagian pasif dan aktif yang sudah dijelaskan secara detail. 39. Most of the year, San Miguel Island is shrouded in fog and strong northwest winds better relentlessly the island. Ini subjeknya, ini verbnya diikuti verb 3, nggak ada masalah. Ini adjektif, ini noun-nya juga nggak ada masalah. Better, ini juga nggak ada masalah. Nah ini yang relentlessly the island, ini terbalik ya. Ini harusnya the island, better the island, relentlessly. Relentlessnya di belakang. Jadi dia tidak bisa adverb dulu baru objeknya. Terbalik. Ini ada penjelasan di bagian adverb. Ada susunan dari adverb tertentu seperti apa. Kalau dia ada objeknya langsung, apakah harus diikuti adverb langsung atau tidak. Itu sudah ada dijelaskan di bagian adverb. Saya tidak bisa jelaskan lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir, women have admitted to the United States Military Academy at West Point since 1976, and the first women cadets graduated in 1980. Ini subjeknya, ini verbnya. Verbnya diikuti verb 3 sebetulnya sudah benar. Tapi dari segi makna, wanita telah mengizinkan
di Akademi Militer Amerika Serikat. Padahal maksudnya bukan mengizinkan, maksudnya diizinkan. Jadi wanita sudah dibolehkan ya ikut masuk militer. Maka maknanya harus pasif. Harusnya had been. Ada to be di depannya baru verb 3. Bukan have been. Karena kalau had admitted berarti wanita telah mengizinkan pada Akademi Militer Amerika Serikat. Padahal maksud kalimatnya wanita telah diizinkan. Kalau dulu kan jadi angkatan bersenjata Amerika Serikat itu untuk perempuan baru dimulai tahun 1976. Kemudian eh, tentara yang baru tamat itu di wisuda itu 1980. 4 tahun mereka sekolah ya, sekolah militer. Oke, demikian pembahasan 40 soal. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan, tetapi saran saya adik baca dulu materi yang ada di skill 1 sampai 60. Makanya sarannya nggak bisa nonton yang video yang ini tapi belum pernah menonton skill 1 sampai 60. Nanti kalaupun saya jelaskan adik-adik bingung, makanya nonton dulu. Kita sudah sediakan hampir 100 video loh ya untuk 60 60 skill itu karena nanti ada latihannya banyak sekali dan saya sudah menyelesaikannya alhamdulillah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya. Kemudian saya menyediakan kursus TOEFL online via Zoom atau kursus via video di website saya yantotanjung.com. Di sana ada tes simulasinya juga sebanyak 3 kali, ada pretest, ada post-test secara online, digital. Ketika ada pretest post-test langsung keluar nilainya. Kemudian ada simulasi 3 kali, masing-masing 2 jam sebaiknya dilakukan di hari yang berbeda ya, itu termasuk dari paketnya. Atau kalau mau beli simulasinya bisa juga. Oke, thank you very much. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.